Pelajaran Sekolah Sahabat, Senin 27 Oktober 2025. Pelajaran yang kelima di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Hakim Agung. Bacalah Kejadian 18 ayat 25, Mazmur 7 ayat 11, Mazmur 50 ayat 6, Mazmur 82 ayat 1, Mazmur 96 ayat 10, dan 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8. Apakah yang dikatakan oleh ayat-ayat ini tentang karakter moral Allah? Bagaimanakah peran Allah sebagai hakim atas alam semesta menolong kita untuk memahami pertanyaan tentang perang ilahi? Kejadian 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Mazmur 7 ayat 11. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Mazmur 50 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Mazmur 96 ayat 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kekudusan karakter Allah berarti Dia tidak dapat menoleransi dosa. Ia sabar, namun dosa harus menuai konsekuensi akhirnya, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Yahweh menyatakan perang melawan dosa dimanapun dosa itu ditemukan, baik di Israel maupun di antara bangsa Kanaan. Israel tidak disucikan dengan berpartisipasi dalam perang suci seperti halnya bangsa-bangsa lain. Bahkan ketika perang tersebut menjadi sarana penghakiman Yahweh terhadap bangsa pilihannya. Berbeda dengan bangsa timur dekat kuno lainnya, bangsa Israel mengalami kebalikan dari perang suci, yaitu ketika Allah tidak berperang untuk mereka tetapi melawan mereka, membiarkan musuh-musuh mereka menindas mereka. Keseluruhan konsep perang suci hanya dapat dipahami jika dilihat dalam terang aktivitas Allah sebagai hakim. Ketika dilihat dengan cara ini, perang penaklukan Israel memiliki karakter yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan perang imperialistik yang bertujuan untuk meninggikan diri sendiri yang sangat umum terjadi di dunia kuno dan juga di dunia kita saat ini. Perang Israel tidak dimaksudkan untuk meraih kemuliaan bagi diri mereka sendiri, melainkan untuk menegakkan keadilan dan damai Allah di negeri itu. Oleh karena itu, inti dari pemahaman tentang konsep perang suci adalah konsep kekuasaan dan kedaulatan Allah yang dipertaruhkan dalam gambaran tentang Allah sebagai pejuang, seperti halnya dalam gambaran tentang Allah sebagai raja atau hakim. Yahweh sebagai pejuang adalah Dia yang sebagai hakim berkomitmen untuk menerapkan, menstabilkan, dan mempertahankan aturan hukum yang merupakan cerminan karakternya. Gambaran Tuhan sebagai pejuang yang serupa dengan gambaran hakim dan raja menegaskan bahwa Yahweh tidak akan menoleransi pemberontakan terhadap tatanannya yang telah ditetapkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita dapat menegaskan bahwa tujuan dari aktivitas Yahweh bukanlah perang itu sendiri atau kemenangan itu sendiri, tetapi penegakan kembali keadilan dan perdamaian. Pada akhirnya, menghakimi dan berperang atau menegakkan keadilan adalah hal yang sama jika Tuhan adalah pelaku dari tindakan tersebut. Renungkanlah Allah sebagai hakim yang adil yang tidak dapat disuap dan tidak dapat dipengaruhi oleh keberpihakan. Bagaimanakah Allah yang tidak menoleransi dosa, penindasan, penderitaan kepada orang yang tidak bersalah, dan eksploitasi terhadap orang yang tertindas menjadi bagian tak terpisahkan dari Injil?
Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Senin 27 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.